Selanjutnya ada perbandingan vektor. Pada perbandingan vektor itu tuh ada dua bentuk yang sesuai pada PPT si Bapak. Yang pertama itu perbandingan dalam bentuk koordinat. Jadi bentuknya itu semisal ada titik A, min 2,2 atau titik B, 8,3. Jadi yang pertama harus kita lakuin kalau ada soal perbandingan vektor tapi dalam bentuk koordinat. Jadi tuh di sini ada dasarnya nih. Pertama ada XP, YP, mungkin selanjutnya mungkin bisa yang sampai sumbu Z, ZP atau apa gitu. Semisal kita ada titik A di sini tuh XA, YA, terus ada titik B, XB, YB, terus ada titik tengah atau titik di antara garis A ke B. Jadi ada titik di antara A ke B nih, titik P ini. Terus di sini tuh ada perbandingan, nilai perbandingan AP banding PB, dengan besar M banding N gitu. Terus caranya kita bisa dimasukin ke rumus ini, rumus dasarnya. Jadi M berarti jarak yang sini dikaliin ke jarak yang ke titik yang mau itu dulu. Semisal mau nyari XP kan, berarti jarak M-nya dikali XB dulu, terus ditambah N jarak atau perbandingan yang sini dikaliin ke XA dibagi M plus N. Buat YP itu sama aja. Semisal di sini ada ZP juga berarti sama aja. Berarti M ZB plus N Z sorry. MZB terus NZA per M plus N. Nanti kalau ada sumbu lain juga bisa aja sih. Selanjutnya di sini ada contoh soal satu nih. Contoh soal satu itu diketahui koordinat titik A, di mana titik A itu min 2,1, terus titik B 8,4. Jika AP dibanding PB sama dengan 3 banding 2, tentukan koordinat titik P. Caranya itu kita bikin si gambar dulu, gambar si vektornya dulu, biar kita nggak bingung nih vektornya, gambarnya. Gambarnya kita bikin garis titik A sampai titik B. Baru itu kita tambahin titik tengah, si titik P ini. Habis itu kita masukin pakai rumus sih. Yang ini dulu, nyari XP-nya dulu. Nyari XP rumusnya kayak tadi kan, M kali XB-nya, XB-nya berapa? 8. Terus N kali XA, N-nya 2, XA-nya min 2. Selanjutnya dibagi M plus N. M-nya 3, N-nya 2. Jadi di sini 3 itu M, 2 sama dengan N. Oke, buat YP juga sama. M-nya kita masukin 3 kali YB. YB-nya mana? YB-nya kan min 4 kan? Kita masukin. Terus N, XA, N-nya 2 kali XA-nya itu 1. Habis itu dihitung deh. Selanjutnya, semisal sebelumnya kan perbandingan dalam bentuk koordinat. Selanjutnya itu perbandingan dalam bentuk vektor. Jadi itu di sini tuh ada vektor. Kita langsung ke contohnya aja ya. Di sini tuh ada vektor AB sama vektor AD. Vektor AB itu dilambangkan pakai U ya, vektor U. Dan AD, ini AB dari sini ke sini. Terus AD, AD. Berarti yang ini kan.
AD-nya V. Kan AD sama BC sejajar kan? Berarti nilainya, nilai vektornya itu sama. Berarti sama-sama vektor V. Terus disuruhnya itu nyatakanlah vektor AE dalam vektor U dan V. Jadi kita bikin, kan di sini udah ada persamaan kan? Nanti kita bisa gunain ini buat digunain. Kan kalau dilihat ini bentuknya kayak gini kan ya? Kayak segitiga kan? Tapi ini masih persegi panjang kan? Kita bikin kayak segitiga dulu kan? Kalau bikin segitiga, segitiganya berarti kan A, C, D, E kan? Dari sini ke sini, terus ke sini, terus ke sini, ke sini. Udah sama kan? Mirip kan? Tinggal kita masukin yang udah kita tahu, terus cari yang belum kita tahu. Nilai AC belum diketahui kan? Nilai AC itu bisa dicari tuh dengan cara AB plus BC. Kayak persamaan sebelumnya, kalau nyari vektor AC itu bisa A, B plus BC. Karena ini sama, berarti ini jadi vektor AC kan? Terus AB nilainya berapa sih? AB itu vektor U. Berarti kita tulis vektor U plus V. V itu BC. BC mana? Nih BC ke sini karena sejajar dengan AD. Berarti vektornya nilainya sama. Berarti vektor V. Jadi nilai AC itu vektor U plus vektor V. Setelah itu pakai rumus yang ini. Rumusnya terus dimasukin deh. M kali B. M-nya berapa? M-nya 3 kan? M-nya 3 dikali AC. B-nya itu AC. B. Ini tuh B. Terus ini A. Ini M. Dimasukkan M kali B. AB-nya itu AC. Terus N kali A. N kali A. N-nya 5. A-nya AD. Terus dibagi M plus N. M-nya 3, N-nya 5. Masukin lagi nih. AC-nya kan tadi udah dicari nih. Udah dapat vektor U plus vektor V. Terus dimasukin 3 kali vektor U plus vektor V. Tambah 5 dikali vektor V. Dibagi 3 plus 5, 8. Habis itu ini bisa dikali silang ya. Kali pelangi ya. Kali pelangi jadi 3U. Karena 3 kali U 3 uman, terus 3 kali vektor V, 3 vektor V. Di plus 5 ini nilai 5 ini. Nah, ini kan sama-sama V kan? Sama-sama V, berarti bisa dijumlahin. Jadinya 3U plus 8V, jadi per 8. Jadinya itu 3 per 8 vektor U plus vektor V. Ini kenapa V-nya cuma V aja? Karena ini tuh dicoret kan? 8 per 8 kan sebenarnya di sini 8 per 8 habis kan jadi tinggal V aja. Ad- Selanjutnya kita coba kerjain contoh soal nih. Titik P terletak pada garis AB, koordinat titik A 11 3 min 2 dan titik B itu 6,8,3. Jika AB dibanding BP sama dengan 5 banding minus 2, tentukan koordinat titik P. Jadi kita bikin vektornya dulu. Vektor A, B, terus di sini ada titik P. Kan titik P terletak pada garis AB. Bebas dulu deh. Di sini ada P, titik P. Terus perbandingan AB, AB-nya itu 5.
Terus BP-nya itu -2. Kenapa minus sih? Karena itu vektornya balik tuh. Balikan tadi arahnya kan ke sini kan. Vektornya tuh arahnya A ke B. Tapi ini si BP kan arahnya jadinya kayak gini kan. Jadinya minus. Tapi semisal ini perbandingannya AB dibanding PB, berarti 5 banding 2. Nggak minus nilai duanya. Karena vektornya udah searah. Ini kan karena BP, vektornya berlawanan. Kalau berlawanan minus kan. Habis itu, kan ini nilainya 2 nih. Sedangkan dari A ke B itu 5. Berarti A ke P berapa sih? Berarti 3 kan? Kita tulis 3, ini 2. Ini kita itu. Jadi dari titik titik A ke P itu 3, dari P ke B itu 2. Habis itu kita bisa eh, cari pakai rumus yang tadi. Yang ini nih, kita masukin. Caranya kan ini ada X, Y, Z. Berarti kita harus nyari si XP, YP, dan ZP. Pertama kita nyari si XP dulu. Nilai XP caranya M kali XB. Ini kayak gini. Ditambah XB ditambah N XA per M plus N. Kita masukin deh. Kan udah tahu kan? Si M-nya itu 3, M-nya itu 3, ini M, si 2 itu 3 itu M, 2-nya itu N. Ini di sini tuh di titik A itu ada 11,3, -2. Terus di titik B itu ada 6,8,3. Kita masukin ke persamaan ini. M-nya berapa? M-nya 3. Kita tulis 3. Kali XB. XB-nya berapa sih? XB-nya itu 6 kan? Kali 6 ditambah N-nya berapa? N-nya 2 kan? 2 dikali XA. XA-nya 11. Dibagi 3. M-nya plus N. N-nya 2. Sama dengan 3 kali 6. 18 tambah 2 kali 11. 22 dibagi 5. Berarti 40 ya. 40 dibagi 5. 40 bagi 5 berapa? 8. Udah dapet nih XP-nya. Abis itu kita nyari si YP-nya kan. Kita cari YP. YP. Kita cari YP. Y, kita cari YP. Cari YP kan sama aja kan? M kali YB
ditambah N kali Y A per M plus N. Masukin lagi deh. M-nya tadi 3 kali Y-B-nya berapa? Detiknya itu 11. Kalau titik B-nya M-nya itu 3 dikali YB. YB-nya itu 8. Ditambah N. N-nya tadi 2 dikali YA. YA-nya 3 per M 3 plus N-nya 2. Pokoknya yang pertama itu X, yang kedua itu Y, yang ketiga itu Z. Habis itu kita hitung 3 kali 8. 24 ditambah 2 kali 3. 6. Bagi 5. Sama dengan 30 per 5. 30 bagi 5 berapa? 6 kan. Berarti titik Y-nya dapat 6. Habis itu yang terakhir kita nyari si ZP. ZP rumusnya itu sama aja. Cuma diganti Z aja. Ini M, ZB plus N, ZA per M plus N. M-nya berapa? M-nya 3 dikali ZB-nya 3 tambah N-nya 2 dikali ZA-nya minus 2 dibagi M-nya 3, N-nya 2. Terus kita hitung deh, 3 kali 3, 9. Ditambah 2 kali min 2, minus 4. Bagi, habis itu kita bisa hitung 9. 9 minus 4 itu 5. 5 bagi 5, 1. Kan udah kan, berarti titik P-nya kita bisa bisa diketahui nih. Jadi titik P berada pada titik X-nya tadi berapa? X-nya tadi 8. Titik 8, koma Y-nya 6, Z-nya 1. Berarti titik P berada pada titik 8,6. Jadi gitu cara buat nyari si eh, titik tengah suatu vektor. Ini ada soal satu lagi buat nyari titik tengah lagi nih. Tentukan koordinat titik tengah dengan titik A, min 4, koma 0, koma 1, dan B itu 2, min 4, koma 7. Kita bisa gambar dulu vektornya. Vektornya ini A, ini B.